Halo Halo guys, balik lagi sama kita di Anipong Aniposi. Aniposi Balik lagi sama gua Aki sama Omega. dan EWA. Tentunya di channel kita pada Malam Jumat ini akan membahas tentang horor-hororan. horor-hororan lagi. Dan kali ini kita mau bahas yang apa ya? Horornya tuh nggak kalah sama ini, sama Neng Sadako. Apalagi sama yang kemarin si Iya. Mbak Kuchisake. Ya kan? Yang ini adalah cukup terkenal juga terutama di Jepang, apalagi ya sekali lagi sama aja kayak Mbak Kuchisake Onna kemarin yang sempat pernah menjadi sebuah hal yang apa namanya? Kisah yang bikin gemar Menggebu. masyarakat. Masyarakat. Ya, kali ini kita akan bahas tentang Mbak Teke-teke. Ini cukup berat lagi. Iya. Lagi cukup berat. Oke, langsung aja Om mulai. Enakan kayaknya kita dari itu dulu aja ya, ciri-cirinya aja dulu. Iya, Ya. ciri-ciri. Buat beberapa orang yang pernah mendefinisikan teke-teke dan cukup terkenal juga ini di Jepang, terutama pada zaman modern, ya kan, dia itu terkenal sebagai apa namanya, perwujudannya itu kayak seorang wanita, ya kan, berambut panjang, ya kan, rambut panjang. Lebih terkenalnya apalagi sampai dibikin film, dan di filmnya itu juga judulnya Teke-teke juga. Dalam film tersebut dia diwujudkan apa namanya, menggunakan pakaian seifuku. Pakaian sekolah. Iya, seifuku itu pakaian apa, sekolah Jepang ya kan, Iya. terutama buat cewek. Ya, seifuku terus juga apa namanya, berambut panjang. Biasanya matanya sih seringnya merah ya kan, matanya merah. Dan yang paling ciri khasnya lagi, dia itu jalan pakai dua tangan ataupun dua sikunya dia gitu. Iya. Dan dia nggak punya bagian bawah. Dalam artian dari pinggang ke bawah nggak ada kaki lah, nah gitu. Nggak ada secara real, mungkin bukan secara harafiah, tapi Iya, betul-betul benar-benar nggak ada gitu loh. Dan nggak melayang ya, dia Iya. itu cukup kuat. Jalan pakai tangan. Ya. Wah, itu kakar bang. Cukup kuat dia jalan pakai tangan. Ya itu adalah perwujudan yang apa, sering dikembangkan orang-orang untuk perwujudan Iya. dari Mbak Teke-teke ini. Kadang juga ada yang apa ya, ada penggambaran juga dia katanya bawa sabit. Iya, ada juga yang kayak gitu katanya. Dan ciri-ciri yang sangat apa ya, kental bagi buat orang-orang yang mungkin pernah lihat ataupun yang orang-orang Jepang itu, setiap kali dia muncul pasti selalu ada bunyi teke-teke. Sebenarnya yang dia denger sih harusnya sih tek-tek gitu Iya. sih. Karena di Jepang kan sekali lagi Jepang apa, teke ya kan, itu diambil dari huruf T dan K ya kan. Sebenarnya harusnya tek kan, karena nggak ada huruf mati K gitu kan. Nah, itu diganti pakai Teke. jadinya pakai K gitu. Makanya teke-teke. Jadi disebutnya teke kayak gitu. Karena memang setiap kali dia muncul bunyinya selalu gitu. Tek-tek-tek. Iya, seperti itu. Mungkin ya kembali bisa kita bahas ini ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada bunyi gitu, kalian jangan panggil Nasgor ya. Iya. Sakit hati dia balik. Iya, balik. Kalian parah. Padahal dia mau ngasih sushi ya kan. Sushi badan dulu. Ya, kita akan lanjut juga ke pembahasan tentang mungkin urban legend-nya dulu. Nah, ya. Ya, urban Cerita legend, yang ceritanya. menurut apa ya, sangat apa ya, familiar di telinga. Iya, di telinga sering masyarakat dicerita. tentang cerita dari Mbak Teke-teke ini. Ya, bisa langsung. Ini awal mulanya, ini ceritanya kalau urban legendnya memang karena dia tadi pakai baju sekolah, otomatis dia pasti anak sekolah, Iya. nggak mungkin pegawai kantoran dong. Itu. Intinya dia pakai baju sekolah, dan konon kabarnya itu inilah kenapa dari kemarin kita tekan jangan bully, jangan bully, Mau bully secara fisik, Mau secara bully perkataan, verbal, verbal, atau secara psikis. No, iya, stop jangan. that. Apalagi apa, kayak sekarang kalian yang udah online semua cyberbullying. Iya. Udahlah, semua No. orang tuh punya hati yang berbeda-beda Komen-komen, gitu loh. hate speech atau segala Iya, macam itu termasuk bullying. iya. Ya, janganlah, stop. Nah, ini di cerita ini si apa, siapa nama ceweknya? Kashima Reiko. Dia korban bullying. Dia sering dibully di sekolah sama teman-temannya, lalu karena dia pendiam orang. Dia Jadi akhirnya sering sasaran empuk lah. jadi sasaran bully terus dia banget. Nah, suatu ketika kalau biasanya di Jepang orang mau balik atau mau pergi mereka naik kereta biasanya, atau Iya. jalan. Karena di Jepang itu alat transportasi paling utama Iya. di Jepang tuh kereta.
Makanya dia nunggu kereta buat balik. Waktu itu di stasiunnya nanti lupa nama stasiunnya, di misi apa ya, Mission. oh ya Mission. Stasiun itu loh pokoknya di daerah sana. Nah itu dia lagi nunggu, terus tiba-tiba teman-temannya datang nih. Tiba-tiba teman-temannya itu mau jalin dia. Mereka jalin dia dengan naruh apa ya, serangga di pundaknya. Naruh serangga di pundaknya, terus tiba-tiba ya otomatis karena cewek ya. Mungkin juga takut serangga. Biasanya sih mayoritas cewek gitu. takut serangga. Akhirnya dia takut, kayak takut gitu, bukan mencak kayak kegelian gitu. Iya. Bener-bener takut. Nah terus refleks karena refleks akhirnya ya, karena mungkin biasanya orang menunggu kereta pasti dekat peron. Iya, dekat peron, nggak mungkin jauh dari peron. Dan akhirnya dia jatuh. Seketika itu juga kereta lewat. Dan kalian tahu apa yang terjadi pasti. Karena apa ya, setelah itu badannya kebelah dua karena mungkin keterindas tepat di pinggang, daerah pinggangnya itu. Badannya kebelah dua dan akhirnya dia meninggal saat itu. Dan karena kematian dia yang seperti itu ya kan, otomatis kan ya siap banyak lah di Indonesia pun juga mati karena kecelakaan pun meninggal ya, karena kecelakaan pun biasanya diidentikan dengan mereka yang belum siap untuk meninggal. Mati penasaran lah. Ya disitulah kenapa akhirnya mulai muncul tentang peristiwa dari hantu teke-teke ini ya kan, dimana dia yang terus berusaha mengeluapkan nafsu dendamnya dia gitu dia kan. bener-bener dendam lah. Ya itulah kenapa bahkan korban bullying tuh ya, kalau yang dari cerita ini gue dapat sendiri sih ya bakal dibawa sampai ke alam sana kalau dendam itu, apalagi matinya sampai meninggalnya sampai penasaran itu ini kan. mengenaskan. Konon kabarnya dia juga sering menghantui beberapa orang yang nunggu kereta di stasiun. Ya karena dendam itu tadi dia bolak-balik situ terus dia terus-terusan itu kan. Terus juga itu juga sempat rame ya kan di Jepang sendiri buat orang-orang yang pada nunggu di stasiun itu kan. Ya tentang misteri misteri hantu ini ya kan. Ya gitu. Terus juga katanya karena dendam dia yang masih ada itu kan, dia terus nyari korban sebanyak-banyaknya supaya mirip kayak dia terus nyari kakinya kayak gitu. Dan ya setiap kali dia muncul dia pasti selalu nanyain kaki. Karena itulah dia masih ada lagi mati penasaran kan dendam itu tadi. Itu cerita yang pertama. Dan ada beberapa cerita lagi. Tentu aja kita namanya urban legend itu pasti banyak versi banyak ya itu cerita, ibarat itu cerita yang nggak pernah kita dengar tapi diceritain dari mulut ke mulut pasti ada ya bumbu lah, atau ada versi lain orang yang tahu ceritanya. Terus juga itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tahu tahunnya nggak ada tahun terbit. Nggak ada hak ciptanya kan. Apalagi nih di sini juga kita bisa lihat yang dikutip dari Fastly.com. Kalau kisah dari hantu ini pun itu udah bermula dari tahun 1960-an gitu kan. 60-an kan, anggap aja. Gua aja belum ada rencana mau dilahirin coy, sumpah sadadanya. Masih gampang. Iya kan, sama bapak gua aja belum tentu pacaran udah ini coy, gila aja 60-an gitu kan. Ketemu aja belum kayaknya. Makanya wajar aja ceritanya jadi ada banyak banget. Dan ya dari versi yang ini versi yang kedua itu kita juga bisa lihat di sini kalau misalkan ini tuh lebih ke arah buat cerita legendanya gitu kan. Bahwa di sini diceritain kalau misalkan ada seorang siswi yang ngalamin sekali lagi bullying lagi lagi bullying. Bahkan di cerita keduanya lagi pun disebutkan kalau di sini tuh bullying dari teman sekelasnya gitu kan. Terus dia itu ngalamin kecelakaan karena dia itu juga lagi jalan dan nggak sengaja jatuh gitu kan. Dan kecelakaan ini yang bikin si cewek ini itu meninggal dengan kondisi badannya itu terbelah dua. Tapi kalau misalkan dalam legenda yang ini itu kan yang di versi yang kedua ini itu nggak diceritain kenapa dia itu badannya bisa terbelah dua gitu loh. Ya tapi ya sekali lagi terbelah dua, dan karena sekali lagi itu karena bullying lagi gitu kan. Makanya stop, jangan itu bisa ngeregang nyawa nggak main-main lah aja gitu kan. Ya tapi juga sekali lagi karena dia mati karena penasaran juga ya, akhirnya dia arwahnya nggak tenang gitu kan.
Mungkin lanjut lagi dalam cerita yang nomor 3 ya, terdapat pula versi yang lain gitu kan menurut legenda teka-teki ini. Ceritain juga kalau kali ini korbannya adalah pekerja kantoran, ya kan, yang diperkosa. Habis itu dia itu kena apa namanya fisik, pembulian, bukan pembulian sih, lebih kayak dipukulin. Iya, dipukulin secara fisik apa dari apa pria militer Amerika Serikat, ya kan. Itu apalagi ini kalau ini ceritanya cukup lama. Kalau di sini Perang Dunia 2. Iya, ceritain Perang Dunia 2 dan lokasinya itu di Hokkaido. Karena penindasan tersebut ya kan, wanita tersebut tuh sampai meninggal dan akhirnya arwahnya kentayangan gitu. Dan kalau di sini ceritanya ya lagi-lagi ya, stop bullying, pelecehan, penindasan, kekerasan. Iya. No man, di sini jangan. Ya lagi-lagi karena diperkosa, dia pasti depres, maksudnya ya ampun gue udah nggak ini lagi. Dan akhirnya dia bunuh diri, lompat dari jembatan. Iya, dia lari ya kan, lari terus akhirnya nyoba akhirnya dia lompat dari jembatan kereta api, dan itu jembatan kereta api, dan bawahnya pas ada kereta yang lewat, ya kebetulan lagi. Kenapa? Jangan pelecehan seksual. Iya, gak jangan boleh slay gitu lah, nggak boleh gitu kan. Tahan nafsu. Sebenarnya kalau dilihat ini ceritanya kasihan sih sebenarnya. Ini kalau dari cerita ini nggak kayak yang kemarin ya, memang apa itu kalau misalkan dari yang kemarin apa yang cerita kemarin Kuchisake Onna, kalau itu ceritanya memang apa ya, kesombongan dari dari si cewek itu. Tapi kalau ini memang betul-betul truly dia kena itulah pembulian karena lah, bully, karena dia memang apa ya, kena tekanan. Iya, banyak banget dia yang jadi korban. Terus kita itu mungkin dari cerita yang beredar di masyarakat seperti itu tentang urban legend, di mana mereka awal mula tentang kenapa hantu teka-teka itu ada, kenapa dia ada. Nah ini juga terus di sini kita akan jelasin lagi tentang kemampuan atau ability ya. Ability ya, dari strength-nya, max HP-nya berapa, MP-nya berapa, MP-nya berapa, max levelnya dia sampai berapa gitu kan. Mungkin juga dia punya gear apa khusus gitu. Maksudnya common, rare, special weapon, SSR apa SR gitu kan, nggak tahu ya. Ultinya punya ultimate deh. Di sini dikatain kalau buat cerita-cerita yang udah bermunculan, kalau misalkan sekali lagi ya kan, kita ngomong kalau misalkan si teka-teka tersebut itu dia bisa berjalan dengan kedua tangannya dia gitu kan. Ya, kaker. Ya jalan pakai dua tangan kayak Gyudut. Dia bisa berjalan dengan dua tangannya itu kan. Terus juga diceritain juga buat mereka yang buat menghindari dia itu percuma kalau kalian itu mau lari kayak gimana pun. Bisa men, sorry aja. Karena di sini dikabarkan kecepatannya sampai 150 km per jam. Udah kayak R15. Udah kayak Citah, bro. Dia balapan lari sama Citah menang kayaknya. Lu ngegas pakai R15 keselip, coy. Sorry aja. Keselip itu. Apalagi kalau lu nabrak Bangjo, udah kan. R15 max speednya aja paling 100. Iya, 100. Itu bener-bener yang maksa sampai 150 enggak mungkin. 150 pol. Apalagi kalau emotnya Supra. Sorry, bro. Walaupun boncengnya Supra, sorry baik. Kalah banter dia pakai Grab. Kalah cepet. Kayaknya sama kereta yang nabrak dia lebih cepet ya. Iya, dia dendamnya dia gitu. Iya. Gue ditabrak kereta cepet, gue harus lebih cepet di latihan dia. Terus juga di sini gitu kan, dia itu terus ngejar korbannya kan sampai dapat ya kan. Karena setelah dapat dia akan memotong korbannya menjadi dua bagian, dan dia akan mengambil bagian bawah kalian gitu loh. Karena ya bagian yang hilang dari hantu tersebut ya bagian bawahnya kan. Dia akan mencari itu terus itu yang dia jahat sampai sebanyak-banyak, karena ya dendam dia yang ada itu gitu. Questnya dia. Iya, questnya dia, questnya dia, misinya dia, main questnya dia itu emang gitu kan. Terus ini special weapon. Kalau misalkan di sini ada yang, kalau yang gua tahu jujur dia nggak tangan kosong biasanya, cuma pakai tangannya memang dia jalan pakai tangan tapi tangannya tuh kukunya tajam-tajam. Yang makanya sampai bunyi tek-tek gitu. Iya, makanya. Tapi di cerita ini ada yang mungkin digambar ini di bawah sapit. Iya, itu sih buat urban legend yang lama sih menurut gua sih. Karena kalau udah zaman modernnya sih emang dia pakai pakaian seifuku,
Soalnya kalau yang cuma apa yang pakai sabit itu dia nggak pakai sifuku. Oh. Dia lebih pakai itu apa namanya? Baju kantor. Nggak tahu. dia lebih ke arah pakai itu Baju apa maid. namanya? Baju bukan. Pakai kayak yukata Kimono. atau Oh iya, kimono yukata. kayak gitu. Iya. Begitu gitu. Mungkin dia pakai Amokukri yang sekarang sering main PB, bro. Dia pakai tan satu berdiri. Tomahawk tahu, Tomahawk. Tomahawk ya. Mini X. Mini X ya kan. Ya apa diceritainnya sih kayak gitu juga kan. Terus juga apa namanya, tapi jangan khawatir karena ya ini di sini juga kita di artikel yang kita cari juga itu ada beberapa cara tentang Ini yang seru ya. iya. Ini cara menghindari teka-teki. Iya, kalau kemarin kan kita bilang pomade ya kan, pomade. Ya Tapi kan? kalau yang kemarin tetap walaupun kita bilang pomade itu kemungkinannya sangat kecil kalau kita bisa lari. Iya. Tapi ini kemungkinannya lebih besar. Karena ini permainan kata sih. Ya, walaupun kalian tetap nggak bisa lari, tapi kalian bisa lepas kalau kalian. Ada beberapa yang mengatakan kalau misalkan saat dia datang dia akan tanya apakah kamu membutuhkan kakimu, ya kan? Ya jawaban orang normal pasti ngomong dong. Butuh lah. Ya butuh Lu lah mikir sekarang dong. ya kan? Ya saya membutuhkan kaki saya sekarang gitu kan. Nah kalian harus jawab itu. Ya. Karena kalau kalian bilang masih ya kan, ya emang masih ya kan, jadi dia nggak akan ngambil. Jadi karena dia orang korban bully, otomatis apa namanya, dia lebih Memegang erat budaya Jawa ya. sopan ya kan. Lu butuh, maaf mas, kakinya butuh. Oh butuh. Oh, ini. Iya gitu. Matur nuwun. Dia nggak akan ngebully lagi. Nah itu bahkan diceritain kalau hantu aja Punya kebaikan. iya, apalagi kalian gitu kan. Gimana kalian harus please stop bullying. Sekali lagi stop bullying. Itu pertanyaan yang pertama, dan ada juga pertanyaan yang kedua. Ya apa namanya, kalian kadang ditanyain siapa yang menceritakan kisah ini ke kalian gitu kan. Nah kalian nggak boleh apa namanya menjawab nama orang lain, ataupun bahkan kalau kalian dengar dari kita ya kalian nggak boleh ngomong apa kita gitu. Ya, nanti kita dikejar. Kalian harus jawab nama dari hantu tersebut, yaitu Kasih mereka. nah kalian Itulah. harus jawab itu. Jadi apa namanya, kalian akan menjadi dihantui ataupun dikejar. Dan fun fact, Belum. Ada satu lagi. apa nih? Ini pertanyaan dia. Biasa yang ini kalau yang Oh, biasa iya. gue dengar juga. Ini Ini yang paling usual, maksudnya sering klasik didengar. klasik banget. Enggak klasik banget. Biasanya dia tanya, kaki saya di mana? Nah, Nah, itu. Kalian Di harus mana kaki jawab. saya? Jawabnya ya di stasiun tempat dia meninggal. Iya, yaitu stasiun Meishin di Hokkaido. Di daerah Meisin, stasiun daerah Meisin di Stasiun Hokkaido. Meishin di Hokkaido. Kamu di sana. Habis itu dia lari cepet. Iya kah? Iya, coba lu map sih. Oh iya, bentar. Megang HP deh. Set. Meluncur. Oke, siap kakak, meluncur 5 menit. Iya. Udah kayak ojek. Itu trik-trik buat menghindarinya. Dan fun fact ya kan. Iya. Kita nggak akan kelar sebelum kita ngasih fun fact. Yuk, Fun fun fact fact-nya. is my life. Gimana nih enaknya? Gimana ya? Siapa yang mau kita nih ya? Gua aja. Fun fact-nya asik. Ini nggak, kalian bakal kaget. Siapa nih? Lu aja. Gua aja. Oke. Jadi fun fact-nya gini. Bagi Kalian yang nonton video ini, konon katanya nih, konon kata atau mungkin dengar cerita dari teman atau iya, dari atau kita, baca atau sekalipun, baca sekali. Ya, konon kabarnya 3 hari kemudian kalian bakal dihantui. Iya. Selamat. Konon katanya memang buat orang-orang yang udah pernah dengar cerita ini ataupun baca cerita ini ataupun Konon. Iya, konon katanya setelah 3 hari mendengar dari cerita ini kalian akan didatangi dari hantu tersebut. Jangan lupa ya buat hindarinya ya. Ayo, namanya siapa? Ayo. Ayo. Kita nggak kasih tahu lagi Iya, loh. Kalau kalian mau, back aja. Itu cari aja di cepet-cepet 10 detik. Buat kalian yang mau berbaik hati ya kan, Iya. kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Iya, tentang cara buat lepasnya ya Iya. kan. Ingat ya 3 hari. 3 hari ya kan. 3 hari dari sekarang. Iya, 3 hari dari sekarang. Kalian bisa tinggalin di kolom komentar ya kan. Terus jangan lupa kalau kalian masa mau kalian doang sih yang dikejar. Iya. Sekarang dong teman-teman. Iya. itu trik. Teknik S3 marketing, bro. Itu gitu caranya. Harus itu apa namanya? Tapi ini beneran, ini serius. Iya, ini buat artikel yang udah kita baca beberapa kali, ini serius sih. Ini serius sih. Kita aja merinding coy, sumpah seriusan. Masih punya waktu 2 hari nih di sekarang. Ya walaupun aku masih percaya sama Tuhan. Iya. That's my life. Nah itu apa namanya, kalian bisa share ke teman buat berbagi kutukan ini.
bagilah ini bagus nih ceritanya. Iya, bagus banget, kalian harus nonton ya kan. Disitulah kalian harus berbagi kutukan ya kan. Terus kalau kalian suka kutukan ini jangan lupa di like. Jangan lupa di like, dan kalau berhasil buat bagiin kutukan ini di like juga. Iya, di like juga. Dan kalau kalian berhasil tulis aja di kolom komentar. Iya. Kak, aku berhasil mengerjain temanku untuk berbagi kutukan ya. Cocok ya, lanjutkan. Lanjutkan. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu tidak mengandung kutukan. Kalau kalian subscribe kutukannya hilang. Bercanda. Itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Subscribe aja. Kalau masalah kutukan ya tanggung sendiri. Terus siapa lihat video. Tapi jangan lupa notifikasinya dinyalain biar kalian bisa refresh kutukan baru tiap hari lah. Ya tiap seminggu sekali lah. Kutukannya baru. Kutukannya baru karena kita bakal terus cerita tentang kutukan. Enggak pernah cerita ini story tentang hantu-hantu Jepang atau hantu-hantu yang terkenal di Jepang ataupun bahkan mungkin nanti asik ya? Atau mungkin bahkan nanti mungkin kayak film horor yang mungkin lagi up nanti. Kita bakal keluar nggak cerita tentang, kita nggak spoiler, kita cuma cerita gimana film ini. Atau mungkin kita bahas apa ya, karena kan beberapa hantu-hantu yang kita bilang itu juga ada filmnya. Ada mungkin next time bisa kita keluarin. Kayak hantu ini sendiri pun juga ada filmnya, dan judul filmnya pun sama seperti nama kalian bisa cari sendiri. Itu ada 3 seri kalau nggak salah. Paling buat Jumat ini itu aja yang bisa kita bahas. Itu kutukan itu aja yang bisa kita bahas. Mungkin kita akan bagikan kutukannya lagi di next video. Balik serius. Enggak kayak bapak-bapak. Oke. See you. Sekian untuk video Anihoshi Jumat ini. Gua Akiyama Mega dan Ewa. See you to the next video. kutuk.